Gelar mau.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون إن هذا يوم العيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور قد أحل الله لكم فيه الطعام وحرم الله عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب في المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انشر الإسلام من المسلمين إلى يوم الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي جعل شهر الحج غزة وجه العام وأجزل فيه الفضائل والإنعام وفضل أيامه على سائر الأيام والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث على جميع الأنام وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرد بالكمال والتمام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أفضل من صلى وصام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي شبهوا بالأنجام، فمن تبعه فقد نال سبل التام. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri, keluarga dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan modal takwa, kita semua bisa menjadi hamba yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu sejarah penting yang berhubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha adalah sejarah tentang ketegaran jiwa Nabi Ismail di saat mendapatkan ujian dari Allah berupa menjadikan dirinya sebagai kurban untuk disembelih. Kisah ini akan terus dikenang oleh kita semua dan menjadi pelajaran penting untuk terus tumbuh sebagai manusia yang tegar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Alkisah, suatu saat ketika Nabi Ibrahim dikaruniai oleh Allah seorang anak yang sudah sangat ia dambakan sejak dahulu, ternyata dalam tidurnya bermimpi menyembelih dan mengorbankan putra tersayangnya itu. Saat itu Nabi Ismail sudah bisa membantu ayahnya dalam setiap pekerjaannya. Ia sudah tumbuh menjadi anak yang bisa bertanggung jawab. Sebagian ada yang mengatakan umur 7 tahun dan ada juga yang mengatakan sudah berumur 13 tahun. Menyikapi mimpinya ini, Nabi Ibrahim sangat bingung dan gelisah. Ia tidak lantas membenarkan, namun tidak pula mengingkari. Ia merenunginya beberapa kali dan memohon kepada Allah untuk memberi petunjuk yang benar kepadanya. Setelah malam yang sangat membingungkan itu selesai, ternyata malam kedua juga datang kepadanya mimpi yang sama.
Begitupun dengan malam yang ketiga. Setelah mimpinya yang ketiga, barulah ia meyakini dan membenarkan bahwa mimpi itu benar-benar nyata dan harus dilaksanakan. Kisah ini sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saff, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan perkataan Nabi Ibrahim kepada anak sematawayangnya setelah mengalami mimpi berkali-kali datang kepadanya. Dalam Al-Quran diceritakan, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fanzur mada tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Mendengar pernyataan dan pertanyaan ayahnya dengan penuh ketegaran jiwa dan penuh kesabaran, Nabi Ismail yang masih bocah itu menjawab, qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. As-Saffat ayat 102. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai sosok hamba yang taat, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan apa yang telah diperintahkan kepada keduanya. Dengan hati yang sedih dan raut wajah yang dipenuhi linangan air mata, keduanya harus sama-sama ikhlas dan ridho demi memenuhi perintah Tuhannya. Bahkan Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya sendiri, disembelih di hadapannya dan dilakukan dengan tangannya sendiri. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam salah satu karyanya Tafsir Mafatihul Ghaib mengisahkan percakapan keduanya ketika sudah sepakat untuk melakukan penyembelihan. Nabi Ibrahim membawa putranya ke Mina dan membaringkannya di atas pelipisnya. Saat-saat penuh kesedihan itulah Nabi Ismail berkata kepada ayahnya dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran, wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Sing-singkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori. Dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya ibu akan bersedih. Asah dulu pisaumu hingga tajam, dan percepatlah gerakan pisau itu dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangatlah dahsyat. Dan apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepada ibu. Dan jika engkau hendak menyerahkan baju ini, lakukanlah, mudah-mudahan bisa lebih memudahkan bagi ibu. Nabi Ibrahim berkata, nikmal aunu anta ya bunayya ala amrillah. Sungguh sebaik-baiknya pertolongan itu adalah kamu, wahai anakku, atas perintah Allah. Kemudian ia menghadap anaknya dengan linangan air mata yang membasahi pipinya.
Maka Ismail pun juga ikut menangis. Di saat-saat menegangkan itulah Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, telungkupkan dulu wajahku hingga tak terlihat olehmu. Karena bisa saja dengan terlihatnya wajahku, engkau akan selalu merasa iba, yang dengan perasaan tersebut bisa menjadi penghalang bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di depanku terlihat kilatan pisau tajam yang akan membuatku ketakutan." Lantas Nabi Ibrahim melaksanakan semua permohonan dan permintaan putranya itu. Namun ketika pisau itu disembelihkan kepada leher Ismail, pisau yang begitu tajam itu tidak bisa melukainya. Bahkan berkali-kali pisau itu diasahnya hingga sangat tajam, namun tetap saja tidak bisa melukainya. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Wa natainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika nasril muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin." Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim satu pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian." As-Saffat ayat 104 sampai dengan 108. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Itulah kisah ketegaran Nabi Ismail dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lakukan semuanya dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran, sekalipun nyawa akan menjadi taruhannya. Sungguh semua ini menjadi suri tauladan yang sangat mulia bagi kita semua, untuk kita pelajari, untuk kita ikuti jejak langkahnya dalam membangun jiwa yang tegar dan sabar. Oleh karena itu, marilah kita jadikan momentum perayaan dan pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha ini sebagai ajang untuk meneladani ketegaran jiwa Nabi Ismail dalam bersabar atas segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjadikan kita semua sebagai hamba pilihan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah Idul Adha perihal belajar dan meneladani ketegaran jiwa Nabi Ismail dalam peristiwa kurban. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan digolongkan sebagai orang-orang yang bisa bersabar dalam menjalani semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati waz zakati was shadaqati wa tilawatil qur'ani wa jami'it ta'at, wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu al-hakimul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
تفضل وبارك بجلال وكمالك على زين عبادك بأشرف سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لم يزل على كل شيء وكيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان له من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرض. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكة المسبحة ببشره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Berapa ini? Yang salah.